Saudara sebangsa dan setanah air, saya Guntu Alarimba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, kembali menyapa saudara sekalian dalam rangka membagi ilmu pengetahuan tentang hukum dan menyadarkan kita pentingnya masyarakat tahu hukum. Negara kita adalah diatur berdasarkan kedaulatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 bab 1 pasal 1 ayat 1. Bab 1 ayat 2, negara kita terdiri dari republik, dan bab 1 ayat bab 1 pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum. Saudara sebangsa dan setanah air, saya punya komitmen untuk selalu hadir membagi pengetahuan agar masyarakat itu mengerti dan menyadari bahwa hukum itu penting. Kita sebagai warga negara perlu tahu bahwa segala tata kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita itu diatur berdasarkan hukum. Mestinya sebagai negara hukum yang semua kegiatan dan aktivitasnya ditentukan berdasarkan hukum, mestinya kita mendapatkan edukasi atau pengetahuan hukum sejak dini. Namun apa yang terjadi sampai hari ini, saya belum menerima dan belum mengetahui tentang adanya kurikulum ilmu hukum sejak dari SD. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, banyak masyarakat kita yang menganggap hukum itu adalah merupakan suatu yang tabu atau hanya miliknya orang-orang yang berpendidikan atau berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Keliru sebetulnya. Karena kenapa? Mulai dari kita lahir sampai meninggal tidak akan pernah terlepas dari persoalan hukum. Sebagai contoh, bayi yang baru dilahirkan tentu langsung mengenal namanya akte lahir. Akte lahir itu dikenal, ya, dikenal dan diwajibkan untuk dicatat pada catatan sipil. Dia lahir atas nama bapak siapa, putranya siapa atau putrinya siapa, maksudnya orang tua ayahnya siapa, orang tua ibunya siapa, dilahirkan di mana dan kapan, jenis kelaminnya apa, itu akan menjadi referensi ketika seseorang akan mengurus dokumen. Ya, dokumen baik dia masih kecil menjadi anak-anak, bayi, anak-anak sampai dewasa dan menikah, itu nggak akan terlepas. Kemudian yang kedua, kita mengenal yang namanya barang-barang yang melekat dalam tubuh kita. Seperti apa? Pakaian dan kebutuhan lain-lainnya. Sekarang ini orang menggunakan gadget. Orang menggunakan apa saja. Ya, misalnya pakaian. Semua dibeli. Kalaupun ada pemberian, maka pemberian itu harus jelas. Bukan kita dapat gunakan tanpa mengerti asal-usulnya. Nah, kita juga mengenal yang namanya ada pewarisan. Bicara masalah waris itu bukan hanya domain orang-orang dewasa, tapi mulai dari kecil, ketika dia sudah lahir, maka dia sudah menyandang sebagai ahli waris. Ahli waris itu dia akan menerima warisan dari orang tua, baik itu bapaknya, kakeknya, buyutnya, atau neneknya. Dan dia juga akan menjadi pewaris. Ya. Nah, bicara masalah itu semua tentu tidak akan terlepas dari persoalan hukum. Karena itu masyarakat itu hendaknya
jangan acuh atau jangan cuek terhadap pengertian atau pemahaman atau ilmu pengetahuan hukum. Di dalam dunia hukum, selain daripada kepemilikan barang, ya, kita menggunakan jasa, baik itu jasa angkutan, jasa transportasi, ataupun jasa persewaan, apa saja, misalnya rental. Semua itu berbicara masalah hukum. Untuk itu kepada masyarakat, saya mengajak mulai dari sekarang ini kita melek hukum. Jangan kita hanya pasrahkan kepada orang-orang yang misalnya berkecimpung di dalam dunia hukum. Mengerti hukum itu adalah wajib, bukan hanya dimonopoli oleh mereka-mereka yang belajar hukum, atau yang sekolah hukum, atau yang berprofesi sebagai pekerja hukum. Tetapi kita sebagai individu adalah merupakan subjek dan objek dari hukum itu sendiri. Ya. Jadi kita tidak perlu harus melakukan sesuatu. Kalau namanya masalah hukum itu bisa saja timbul meskipun kita hanya sedang berdiam. Ya, misalnya saudara berdiam di suatu tempat, kemudian ada peristiwa hukum. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita melihat, kita mendengar, mengetahui adanya suatu peristiwa hukum atau adanya kesepakatan jahat atau permufakatan jahat, kita sudah berbicara masalah hukum. Jadi untuk itu kepada pemerintah, saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran memohon atau mengajukan usulan, ya, supaya pengetahuan hukum ini hendaknya diajarkan sejak dini, setidaknya dari kelas 4 atau kelas 5 SD. Karena semua aturan itu sudah dibuat dalam bentuk tata tertib. Ya, tata tertib itu boleh jadi adalah merupakan suatu aturan yang bersifat lokal. Tetapi itu adalah hukum. Ketika tata tertib dilanggar atau tidak dipatuhi, maka seseorang itu akan mendapatkan sanksi. Ya, jadi jangan tiba-tiba kita memberikan sanksi kepada seseorang, tetapi kita tidak pernah mengajarkan atau memberitahu. Misalnya di jalan, seseorang itu mengenal namanya jalan satu arah atau jalan dua arah. Ya, kalau ketentuan yang sudah dibuat dalam bentuk undang-undang bahwa jalan ini hanya diperuntukkan untuk satu arah, lalu seseorang melakukan pelanggaran atau berjalan dengan melawan arah, maka itu sudah pasti terkena sanksi. Bagaimana mungkin kita memberikan sanksi kepada seseorang kalau kita sendiri yang akan menggunakan sanksi itu tidak pernah mengerti? Demikian hanya dengan mereka yang telah melakukan pelanggaran. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini, ya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat supaya mulailah belajar masalah hukum. Dan kepada pemerintah dalam hal ini negara selaku pengatur atau pengelola, indikator atau ketentuan, hendaknya lebih peka. Jangan melahirkan undang-undang tanpa ada dasar pemahaman. Jadi harus ada pemberian dasar-dasar mengenai pengetahuan hukum. Misalnya, ya, tata tertib itu kedudukannya apa? Peraturan itu kedudukannya apa? Undang-undang itu kedudukannya apa? Yang namanya hukum pidana itu seperti apa? Yang namanya hukum perdata itu kayak apa? Yang namanya tindak pidana ringan itu apa? Yang namanya undang-undang pelanggaran lalu lintas itu apa? Yang namanya undang-undang perkawinan itu kayak apa? Yang namanya undang-undang tentang keagrariaan kayak apa? Sehingga kita semua jadi mengerti. Dan kepada pemerintah ini atau dalam hal ini negara, jangan hanya undang-undang ini dibentuk untuk masyarakat kecil atau untuk menghukum atau membatasi masyarakat.
namun hendaknya juga harus dipatuhi oleh para aparatur negara. Salah satu misal desa, ya, desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan seterusnya. Jadi inilah kenapa saya selalu menyoroti soal pentingnya kurikulum ilmu hukum sejak dari SD. Karena meskipun ada istilah pengampuhan bagi seseorang yang belum cukup umur, tetapi kalau dia melakukan suatu kejahatan, tetap ada sanksinya. Jadi kita coba, ya, mungkin ini negara tidak terlalu peduli, atau juga pesan-pesan saya selama ini nggak pernah nyampe kepada para penyelenggara negara. Saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan melalui dari mimbar terhormat Mahkamah Kebenaran ini. Saya prihatin, ya, saya prihatin ketika ada pejabat-pejabat strategis seperti wali kota, bupati, gubernur tidak patuh atau tidak mengindahkan yang namanya ketentuan. Ya, sebagaimana yang kami sedang tangani sekarang, ya, terkait masalah pertanahan. Kepada badan pertanahan, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, itu memiliki kewenangan, ya. Mereka menerbitkan sertifikat. Mereka juga bisa membatalkan sertifikat dan mereka bisa menggandakan sertifikat meskipun kewenangan itu tidak diatur, ya, seperti menggandakan. Tapi kan kadang-kadang kita ini bukan lagi rahasia bahwa banyak sekali sertifikat yang ternyata ganda atau double. Nah, ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Saya prihatin juga kalau ada wali kota yang tidak patuh pada ketentuan undang-undang. Salah satu misal, warga negara didorong untuk mempunyai hak terhadap tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Tetapi karena adanya arogansi atau kewenangan yang tidak berdasarkan hukum, maka bisa saja wali kota mengirim surat kepada kepala BPN agar sertifikat tersebut seolah diabaikan. Bagaimana mungkin BPN yang merupakan pejabat negara yang bukan di bawahnya wali kota bisa diatur oleh wali kota. Ini sebagai bukti, ya, bahwa kejadian di Surabaya oleh wali kota Surabaya yang bernama Tri Risma hari ini, ya, itu mengirim surat kepada BPN. BPN bisa membatalkan atau bisa menangguhkan daripada keberadaan sertifikat itu, atau seolah-olah sertifikat milik warga itu yang sudah diperoleh dengan sah, ya, bisa dianulir oleh wali kota yang menggunakan dokumen palsu. Nah, ini kejadiannya ada di BPN Surabaya 1. Saya prihatin. Bapak Jokowi sedang membuat undang-undang dan hari-hari kalau saya lihat di medsos mengatakan bahwa sekarang masyarakat berdaulat memiliki tanah. Tetapi kalau wali kotanya seperti kayak wali kota Madya Surabaya, ya, sertifikat sudah ada tapi seolah-olah dianulir. Kemudian kalau kepala BPN atau kepala seksi, ya, tentang regulasi tanah dianulir sertifikat masyarakat tanpa dasar. Ini kan prihatin. Bahkan kita menyimpulkan bahwa BPN Kota Surabaya 1, ya, telah melakukan tindakan maladministrasi, di mana ada putusan pengadilan
yang sudah berkekuatan hukum, ya, dianulir, apa tidak diindahkan oleh BPN Kota Surabaya 1. Ini menjadi pertanyaan. Masihkah kita bisa percaya hukum? Apalagi Bapak Presiden Jokowi dengan getolnya membagi-bagikan sertifikat pada masyarakat. Ya, di mana Pak Jokowi mentargetkan ada 10 juta sertifikat. Kalau kepala BPN-nya arogan, atau seksi di BPN itu arogan, wali kotanya arogan, bupatinya arogan, gubernurnya arogan, dan menyerahkan itu, lalu di mana kepastian hukum? Saya prihatin, jujur aja saya prihatin melihat daripada sikap-sikap dari yang seperti itu, sikap daripada aparatur negara yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, tetapi perilakunya kayak gini, ya. Bapak Presiden ataupun Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri, kami ini bekerja berdasarkan hukum dan kami ini ahli hukum. Nah, kalau kami ini punya pekerjaan, ya, bisa dipatahkan oleh orang yang nggak ngerti hukum, ya, ini pejabat nggak ngerti hukum, bagaimana dengan masyarakat yang benar-benar nggak ngerti hukum? Kalau kami saja yang sudah ahli hukum, ya, masih bisa dipermainkan oleh wali kota seperti wali kota Surabaya Tri Risma hari ini dan BPN Kota Surabaya 1, bagaimana dengan masyarakat? Saya mau tanya, ya, mana lebih tinggi kedudukannya presiden yang lagi kencar-kencarnya mau bagi sertifikat, ya, dengan wali kota yang nggak ngerti hukum itu? Mohon atensi daripada kita. Saya berbicara ini sudah berkali-kali menyampaikan di mimbar ini, tapi sepertinya atensi atau perhatian dari pimpinan terkait tidak ada. Akhirnya saya akan terus menyuarakan sampai masyarakat semua tahu bahwa ternyata wibawa daripada pemerintah kita itu dimentahkan oleh bawahannya. Jadi seperti presiden punya program untuk menciptakan 10 juta sertifikat, ya, telah dipatahkan oleh wali kota Madya Surabaya, ya. Saya juga bingung. Ibu wali kota ini kok sepertinya saya ini sudah bersuara loh, ya, dan saya sudah sebar di sosmed. Kenapa kok tidak pernah dapat tanggapan? Ya, saya bertanya, apakah mereka ini memang sudah budek, ya, atau memang tidak menghiraukan suara masyarakat? Bagaimana mau dicalonkan jadi pemimpin negara yang lebih luas secara berskala nasional kalau suara rakyat ini tidak diperhatikan, ya? Jadi pemerintah itu jangan arogan lah, ya. Jangan merasa bahwa aku bisa gini. Maaf, ya. Pemerintah itu aslinya adalah pesuruhnya masyarakat, ya. Pemerintah itu digaji pakai uang masyarakat, ya. Pemerintah itu bekerja di atas segala fasilitas yang masyarakat punya. Karenanya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu sombong. Anda saat ini menduduki jabatan, nanti besok kalau sudah masa purna akan kembali jadi masyarakat biasa. Alangkah malunya kalau hari ini Anda sombong, ya, dielu-elukan nanti besok-besok juga kembali jadi masyarakat biasa, ya. Karenanya saya masih ingat seperti pesan Gus Dur mendiang mantan presiden. Panggil saja saya Gus Dur, nggak usah panggil saya terlalu aneh-aneh. Nanti juga kalau saya sudah pensiun, tetap aja Gus Dur. Ya itulah contoh-contoh pemimpin yang benar. Tapi kalau saya lihat, ya, ini apalagi kepala seksi kayak seperti seksi, nggak tahu seksi apa itu yang namanya Pak Muslih di BPN 1 Surabaya, kok powernya besar sekali, ya.
sama dengan Bu Risma. Kok sepertinya powernya besar sekali, bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Saya tidak mendapatkan tanggapan, akan saya suarakan terus. Sampai saudara punya nama itu dikenal seantero bukan karena kebaikan, tapi karena keserakahan. Saya bersama tim sudah berkali-kali melakukan upaya untuk pendekatan, kita menjelaskan, bukan untuk mengemis. Harap diingat, pengacara Guntur Laremba yang juga aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, selaku ketua proteksi perlindungan hukum tidak pernah mengemis, merengek. Guntur tidak akan pernah menyogok, apalagi menyuap agar merubah putusan. Tidak. Ya. Karena bagi saya itu sudah harga mati, kebenaran harus ditonjolkan. Anda tidak mungkin bisa membeli seorang Guntur untuk mengungkapkan suatu ketidakbenaran menjadi kebenaran. Tidak. Anda juga tidak bisa membayar seorang Guntur untuk mengatakan kebenaran itu sebagai sesuatu yang salah. Tidak mungkin. Saya jamin. Jadi kepada rekan-rekan, rekan sejawat, Anda ingin sukses menjadi advokat, jadilah advokat yang menjunjung nilai-nilai kebenaran. Anda harus belajar ilmu. Sudah, jangan terlalu mengagungkan senior Anda. Jangan terlalu mengagungkan yang namanya profesor di luar sana. Karena profesor di luar sana tidak pernah mengajari kita bagaimana substansi daripada hukum itu. Di sini justru Anda akan saya ajari tentang substansi hukum. Ya, saya akan ajarkan kepada kita. Anda tidak perlu membayar saya. Saya cukup membutuhkan dukungan dari Anda. Ikuti saya punya YouTube, pengacara Guntur Laremba. Lalu Anda subscribe. Ya. Tekan bel. Ya, tombol belnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi ketika kami ada berita-berita baru. Dan Anda like, komen, berikan komentar sedikit. Lalu Anda sebarkan. Jangan lupa, dengan demikian kami akan semangat untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hanya di sini Anda mendapatkan ilmu hukum yang benar-benar hukum yang bermanfaat, yang mudah dicerna tanpa membayar. Jangan malas nonton video ini. Lebih baik Anda menonton video ini daripada menonton acara-acara yang TikTok-TikTokan nggak berarti. Ya, di sini Anda diberikan arahan bagaimana menjadi subjek hukum yang benar, bagaimana menjadi objek hukum yang kira-kira bisa menjaga diri dan keluarga. Kenapa? Kita tidak bisa lari daripada subjek hukum. Kita juga tidak bisa menghindar sebagai objek hukum. Kita dipertimbangkan. Ya, negara kita membuat undang-undang itu untuk siapa? Untuk rakyat dan masyarakat.